Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2D akan mempresentasikan terkait bisnis plan yang kami rancang. Anggota dari kelompok 2D yang akan mempresentasikannya adalah yang pertama, Tasya Olivia terkait dengan aspek pemasaran. Yang kedua, Putri Fauzia terkait dengan aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga, Ricky Adona terkait dengan aspek manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, Rezekia Kamila terkait dengan aspek hukum dan dampak lingkungan. Yang kelima, Hanafi Fahruri terkait dengan aspek finansial. Berikut merupakan presentasi kami. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Produk Denobi merupakan makanan ringan yang berasal dari olahan daun singkong. Ide awalnya muncul usaha ini yaitu karena kurangnya pemanfaatan daun singkong dari tanaman singkong. Kebanyakan masyarakat hanya memanfaatkan bagian umbinya saja. Oleh karena itu, usaha Denobi ingin mengangkat nilai ekonomis dari daun singkong. Target pasar yang direncanakan oleh perusahaan yaitu anak-anak berusia 10 tahun hingga dewasa. Kemudian, untuk gambaran produknya, menggunakan standing pouch berukuran 50 gram dengan harga jual 8.000. Penentuan harga menggunakan metode berbasis persaingan karena melihat harga kerupuk lainnya yang ada di pasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu menggunakan online shop. Kami juga memiliki website, Instagram, WhatsApp Business, dan Facebook. Selain itu, perusahaan Denobi juga mengikuti tren-tren yang ada, seperti membuka stand Denobi ketika ada event-event tertentu. Kami juga memiliki promosi atau diskon pada hari raya dan hari-hari besar tertentu lainnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk dendeng daun ubi memiliki bahan baku yang berkualitas, yang diperoleh langsung dari petani di Payakumbuh. Memiliki cita rasa yang unik, yaitu seperti rasa dendeng, terjamin sehat karena tidak mengandung bahan pengawet, dan memiliki harga yang murah dan ramah di kantong masyarakat. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Usaha Denobi membutuhkan biaya produksi yang besar karena menggunakan banyak mesin berteknologi canggih. Selanjutnya, yaitu ada opportunity atau peluang. Produk ini memiliki peluang yang tinggi untuk berkembang di masyarakat karena memiliki cita rasa yang unik seperti rasa dendeng. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Produk ini mudah ditiru karena proses produksinya tidaklah sulit, sehingga menyebabkan banyak munculnya pesaing baru yang akan meniru usaha ini. Selanjutnya itu mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu mengenai bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku daun singkong yang didapat dari Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, di mana Kota Payakumbuh itu merupakan daerah penghasil singkong terbesar yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan kualitas, dari identifikasi persyaratan, penjaminan kualitas, serta rencana pengembangan kualitas sendiri. Untuk identifikasi persyaratan kualitas itu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga kemasan standing pouch yang aman. Lalu untuk proses penjaminan kualitas itu digunakan dengan metode inspeksi atau pengecekan, dimulai dari bahan baku hingga proses distribusi produk harus dilakukan pengecekan. Lalu untuk rencana pengembangan kualitasnya itu menggunakan metode checklist untuk melihat apakah ada hasil produksi yang mengalami cacat dan mencari tahu penyebab kecacatan produk sehingga dapat dilakukan perbaikan pada produksi selanjutnya. Lalu yaitu mengenai pengawasan kualitas yang dimulai dari pemilihan bahan baku yang harus berkualitas tinggi, lalu pada proses penggorengan itu harus dilakukan dengan benar agar dendeng daun ubi tidak hancur saat digoreng. Lalu pada proses pengemasan harus dipastikan kemasan standing pouch itu sudah tertutup rapat, jadi produk tetap renyah saat distribusikan. Lalu untuk mengenai rencana kapasitas produksi yaitu sebanyak 1.000 bungkus per bulan. SSD ini telah disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan yang memiliki 22 hari kerja dalam sebulan serta jam kerja 8 jam per hari. Untuk manajemen persediaan menerapkan sistem first come first serve yang berarti bahan bakunya terlebih dahulu masuk ke gudang dan kemudian diolah pada proses produksi. Untuk sistem inventory-nya itu menggunakan metode economic quantity order. Metode ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan serta mempermudah proses pemesanan barang. Untuk jenis teknologi yang dipakai itu adalah vegetable washer, mesin pemotong sayuran, mesin perebusan, mesin pengaduk, mesin pemotong adonan, dan juga mesin pengemasan produk. Lalu untuk lokasi pabrik itu berada di Kota Padang yang berdekatan dengan pasar yang ditentukan. Penentuan lokasi pabrik dan pasar yang berdekatan ini nantinya akan mempermudah proses transportasi dan menghemat biaya. Pemilihan lokasi pabrik ini juga harus didasarkan pada ketersediaan tenaga pembangkit listrik.
Lalu yang terakhir yaitu mengenai layout pabrik yang dibuat dengan bentuk pola U, karena pola ini efektif dan efisien diterapkan pada lantai pabrik karena dapat meminimalkan jarak perpindahan, menghemat penggunaan ruang serta waktu. Ada 4 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja perendaman, stasiun kerja penampungan daun ubi, stasiun kerja produksi, dan stasiun kerja pengemasan. Baiklah, selanjutnya mengenai aspek manajemen sumber daya manusia. Jadi, tujuan pada aspek ini adalah merancang perencanaan sumber daya manusia pada usaha dendeng dan ubi dalam pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia agar produktivitas perusahaan menjadi lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah job analysis yang nantinya akan membuat job description dan job specification pada masing-masing jabatan di usaha dendeng dan ubi. Berikut merupakan struktur dari organisasi di usaha dendeng dan ubi. Ketika job description dan job specification telah dirancang, maka hal itu nanti akan berguna untuk perencanaan sumber daya manusia selanjutnya, yaitu mengenai hal rekrutmen dan selection agar mendapatkan karyawan yang diinginkan oleh usaha dendeng dan ubi sesuai dengan job description dan job specification yang telah dirancang. Karyawan yang telah berhasil di-hire sebelumnya, selanjutnya itu dilakukan orientasi guna untuk memperkenalkan lingkungan dan budaya perusahaan kepada karyawan. Lambat laun karyawan bekerja di perusahaan, perlu adanya upgrade skill pada masing-masing karyawan. Dengan salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Dengan hal tersebut, karyawan diharapkan benar-benar dapat mengupgrade skillnya agar dapat memberikan dampak yang baik bagi produktivitas perusahaan. Jika hal tersebut tercapai, maka karyawan perlu diberikan penghargaan oleh perusahaan karena telah berhasil mendapatkan prestasi kerja tersebut. Penghargaan yang diberikan ada berbagai macam. Salah satunya adalah dengan peningkatan jenjang karir bagi karyawan yang berprestasi. Peningkatan atau pengembangan karir perlu dijaga baik oleh diri karyawan itu sendiri, seperti motivasi dan kepuasan kerja, atau lingkungan perusahaan seperti sistem pola gaji yang jelas. Pola gaji untuk usaha dendeng dan ubi itu menggunakan metode pengupahan sistem angka, atau mempertimbangkan faktor lain seperti sistem pemberhentian karyawan. Jika karyawan tidak disiplin, tidak mengikuti aturan perusahaan, atau melakukan pelanggaran hukum yang berat, maka karyawan itu akan diberhentikan. Dengan demikian, setiap karyawan perlu menjaga diri dengan baik agar jenjang karir tidak turun, prestasi kerja menurun, atau bahkan yang paling fatal adalah diberhentikan dari perusahaan. Sekian dari saya, akan ada penjelasan selanjutnya dari aspek hukum dan dampak lingkungan. Usaha dendeng ini direncanakan dilakukan di wilayah keramaian Kota Padang, yang mana status tanah yang digunakan yaitu berupa tanah sewaan, sehingga memerlukan perizinan tempat penyewaan lahan. Selain itu, ada beberapa perizinan yang diperlukan untuk usaha ini, yaitu seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Akan tetapi untuk perusahaan ini sendiri menggunakan perizinan firma, yang mana memiliki syarat sebagai berikut. Nah, berdasarkan Permen Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa firma ini tidak perlu lagi didaftarkan ke pengadilan negeri sehingga hanya cukup dilakukan S atau online single submission. Untuk pengelolaan lingkungan, usaha Denobi ini tidak termasuk ke dalam kriteria wajib UKL-UPL dan tidak wajib AMDAL karena usaha ini tidak memiliki dampak penting atau dampak yang besar terhadap lingkungan. Denobi ini hanya memerlukan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Untuk pemantauan limbah, usaha Denobi melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan setempat untuk pengangkutan limbah yang telah dipilah sebelumnya agar dapat dilakukan pengangkutan ke TPS atau tempat pembuangan sampah. Baiklah, selanjutnya aspek finansial akan dibahas oleh saya, Hanafi Faruri. Yang pertama, kita menentukan biaya overhead pabrik yang terdiri atas biaya bahan baku tidak langsung, biaya listrik, biaya aset, biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Adapun total dari biaya overhead pabrik ini pada usaha Denobi yaitu sebesar Rp168.308.000.
Selanjutnya kita menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Diperoleh bahwa harga pokok produksi per unit yaitu sebesar Rp6.440. Kami mengambil keuntungan sebesar 20%, maka harga pokok penjualan per unit yaitu sebesar Rp8.000. Selanjutnya kita mencari break-even point, yaitu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami rugi. Sebelumnya kita mengklasifikasikan biaya berdasarkan dua klasifikasi, yaitu fixed cost dan biaya variabel. Fixed cost seperti indirect labor, direct labor, administrasi dan umum, biaya penyusutan dan biaya restorasi. Adapun biaya variabel seperti indirect material, direct material yang didasarkan pada target produksi, maka diperolehlah untuk biaya tetap itu sebesar Rp54.433.000 dan biaya variabel per unit itu sebesar Rp29,20. Setelah menentukan fixed cost dan variable cost, kita bisa menghitung titik impas dengan rumus biaya tetap dibagi harga pokok penjualan dikurang dengan variable cost, maka diperolehlah titik impasnya itu 7.070. Selanjutnya kita menghitung laba dan rugi. Jumlah produk yang akan diproduksi yaitu sebesar 1.000 unit dengan HPP penjualan Rp7.728, maka pemasukan selama sebulan yaitu sebesar Rp77.280.000. Adapun pengeluaran yaitu sebesar Rp64.400.192, maka laba selama sebulan itu sebesar Rp12.880.000. Adapun laba per produk yaitu Rp1.288 per unit produknya. Selanjutnya kita menghitung nilai kelayakan studi, di mana nilai pertama itu payback period, di mana diperoleh dari nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali dengan 1 tahun. Diperoleh nilai PP-nya itu sebesar 0,77. Kemudian net present value dengan rumus total PV kas bersih dikurang dengan PV investasi diperoleh sebesar Rp40.548.000. Kemudian nilai dari profitable index atau PI yang diperoleh dari total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi diperoleh nilai PI-nya itu 1,08. Selanjutnya nilai IRR internal return diperoleh dari tingkat diskonto NPV positif ditambah dengan NPV positif dikurang dengan NPV negatif dikurang dengan tingkat diskonto NPV negatif. Diperoleh nilai IRR-nya itu sebesar 22%. Kesimpulannya, usaha Denobi sangat layak untuk didirikan karena biaya investasi dapat dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Itu bisa kita lihat dari nilai PP-nya yang hanya 0,77. Nilai NPV yang diperoleh juga bernilai positif dan nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan bunga pinjaman. Baiklah, berdasarkan hasil analisis usaha dendeng dan ubi, maka didapatkan kesimpulan bahwa usaha ini merupakan usaha yang layak untuk dijalankan. Sekian dari kelompok 2D, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.